Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang masalah penyembelihan hewan. Tentu menyembelih hewan itu tidak sembarangan. Semuanya ada ilmunya, ada tuntunannya para ulama. Sehingga di saat kita memakai ilmu para ulama, maka amal kita akan benar dan menjadi sababiyah datangnya rahmatnya Allah, sehingga sesuatu yang kita lakukan akan menjadikan keberkahan untuk kita, bahkan untuk orang lain. Ada salah satu teman saya itu ditanya sama orang, kemudian teman saya itu bertanya kepada saya, dan pertanyaannya itu mungkin juga akan menjadi pertanyaan di tempat yang lain. Pertanyaannya begini: apakah di saat kita menyembelih hewan yang ada darahnya, itu di saat menyembelih kemudian alatnya itu terlepas lalu dikembalikan lagi untuk menyembelih, maka penyembelihannya itu tidak sah, bahkan matinya dihukumi mati yang tidak dalam kondisi disembelih, dalam artian ikannya itu menjadi haram. Itu kayak begitu pertanyaannya. Itu apa benar atau bagaimana? Saya waktu itu ya sempat bingung juga, karena selama saya mengaji di pondok pesantren, mengkaji dari beberapa kitab-kitab fikih, kitab yang kecil, kitab mabadi, kitab-kitab wadih, sampai kitab takrib, bahkan sampai kitab-kitab yang besar sekalipun, itu panduan-panduan keterangan sembelihan yang terlepas dari potongan pertama ini, lepas kemudian dikembalikan lalu menjadi haram, itu saya hanya sebatas mendapat keterangan saja. Memang pernah saya mendapat keterangan-keterangan yang kayak gitu dari beberapa guru-guru di pondok pesantren, cuman kajian kitabnya itu saya sendiri memang belum pernah menemukan. Cuman begitu kita kaji dengan pemahaman ilmunya para ulama, kita kembali kepada hukum pokok. Syarat sahnya penyembelihan itu kan, yang pertama harus menyebut nama Allah. Itu kan, menyembelihnya dengan membaca bismillah, bismillahi Allahu akbar, tep, gitu. Nah, secara logika keilmuan, kalau sembelihan itu pertama bismillahi Allahu akbar, kemudian terlepas lalu dikembalikan lagi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, mengapa sampai ada pemahaman hukum kalau sembelihan itu lepas kemudian dikembalikan menjadi sembelihannya tidak sah. Karena biasanya secara umum ini ya, secara umum sembelihan itu kalau pertama bismillahi Allahu akbar lalu kemudian terlepas lalu dikembalikan lagi. Nah, di saat dikembalikan lagi ini loh, ini tidak pakai bismillah lagi. Ini tidak pakai bismillah lagi. Maka penyembelihan itu dihukumi seperti disembelih tanpa bismillah. Makanya dihukumi penyembelihannya tidak sah, bahkan menjadi haram. Berarti kalau penyembelihan pertama ini pakai bismillah Allahu akbar, terlepas kemudian dikembalikan pakai bismillah Allahu akbar, lepas kemudian dikembalikan pakai bismillah Allahu akbar, makanya nggak ada masalah. Alasannya apa? Karena penyembelihan yang keduanya yang tidak pakai bismillah ini yang menjadi syarat hukum yang terjadi, sehingga di saat kedua ataupun ketiga atau keempat ataupun kelima ataupun bahkan beberapa kali selama dia mengembalikannya pakai bismillah Allahu akbar menjadi syarat sahnya penyembelihan, maka tidak menjadi sababiyah penyembelihan itu tidak sah. Tetap penyembelihan itu sah dan halal. Alasannya apa? Karena penyembelihannya memakai prosedur syarat sahnya penyembelihan, yaitu memakai bismillah atau menyebut nama Allah. Itu kayak begitu. Itu secara
pemahaman. Semoga bisa diterima dan difahami. Lalu hukum penyembelihan ini kan, hewan itu ada dua jenis. Ada hewan yang berdarah, di saat tergores senjata dia akan mengalirkan darah. Ada juga hewan yang tanpa darah, seperti ulat, entung, termasuk laron. Banyaklah contoh-contoh yang hewan-hewan itu tanpa ada darahnya. Sama-sama kita ketahui bahwa hewan yang tanpa disembelih, bahkan bisa dihukumi bangkai atau batang, itu tetap halal. Itu kan tetap ada dua. Semua maklum itu, bahkan mungkin semuanya tahu kalau dua itu ya ikan dan belalang. Selain itu prosesnya melalui penyembelihan. Pernah saya menyampaikan di keterangan yang lalu bahwa penyembelihan hewan yang tidak ada darahnya itu prosesnya itu dengan cara mematikannya. Contohnya misalnya kita mau menyembelih hewan yang tanpa ada darah, lalu proses mematikannya itu mau dibakar, mau direbus pakai air sehingga dia mendidih, dan itu kita harus membaca bismillah, lalu bismillah itu diniatkan untuk menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar, dimasukkan ke air lalu direbus. Nah, matinya hayawan itu dihukumi sudah disembelih. Lalu kemudian hayawan yang tanpa darah itu halal dimakan karena sudah disembelih dengan prosedur ilmunya para ulama, yaitu dengan membaca bismillah atau membawa atau memakai syarat sahnya menyembelih hayawan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan mengambil pelajaran. Dan yang perlu kita ketahui, kalau penyembelihannya hewan yang berdarah, yang di saat tergores itu berdarah, harus memakai pisau atau golok yang tajam. Nggak boleh kalau dia nggak tajam, harus tajam, ces, pedot, tuh gitu. Itu sunnahnya kayak begitu. Kalau sampai ininya itu nggak tajam, pisaunya ini nggak sampai, nggak putus-putus, maka ini dihukumi haram. Orang yang menyembelih itu dosa karena dihukumi menyiksa. Ada juga hukum di saat menyembelih tidak boleh hayawan temannya itu melihat, karena itu menyakiti dia, dia akan ketakutan, bahkan mendolimi dia, dan orang yang menyembelih itu dosa. Jadi kalau menyembelih kambing, maka kambing yang satu jangan sampai melihat. Menyembelih pitik ayam, maka ayam yang satunya atau yang lainnya jangan sampai mengetahui di saat disembelih ini. Nah, ini adab agar kita semua melakukan penyembelihan menjadi amal ibadah, karena tidak terjadi kedoliman dalam proses penyembelihan itu dengan melalui pemahaman ilmunya para ulama. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi sebabiyah apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan penyembelihan secara hayawan yang mengalirkan darah maupun hayawan-hayawan yang tidak ada darahnya, dengan cara mematikan dengan membaca bismillah, dengan diniatkan sebagai penyembelihan, sehingga semua itu menjadi halal dan menjadi keberkahan untuk kita. Karena di saat kita memakan perkara yang haram, sama-sama sering kita mendengarkan, maka ibadah selama 40 hari tidak diterima. Dan seandainya dalam 40 hari itu kita mengalami kondisi nazak ataupun sekarat mati, maka bisa dihukumi sekarat mati kita dalam kondisi ibadah yang tidak bisa diterima itu bisa menjadi mati su'ul khotimah. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari semua itu dan kita bisa melaksanakan penyembelihan dengan prosedur ilmunya para ulama, sehingga kita mendapat keberkahan karena mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.